Tuhan. Saya percaya kita semua bersemangat, bergairah memuji Tuhan. Saya mengucapkan welcome home bagi Anda yang baru pertama kali join beribadah di tempat ini. Bersama saya Mia, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Terima berkat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi melalui Zoom. Alami hadirat Tuhan dalam Intimate Worship yang akan tayang pada Jumat 5 Maret jam 6 sore di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 12 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan semuanya shalom, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi pagi hari ini. Kau yang bersuka cita, kau yang semangat. Mari saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan kemuliaan dan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang dengan hati yang bersuka cita. Dengan hati yang bergairah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari dengan kekuatan yang baru kita mau sama-sama katakan. Bukti karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Katakan. Bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari. Amin. Besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi. Kau angkat dengan imanmu, katakan pujian ini sungguh-sungguh. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, dan amat baik. Tuhan yang percaya Dia Tuhan yang dahsyat, katakan. Saudara sendiri katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Dia Tuhan yang sangat baik. Mari jemaat Tuhan katakan pujian ini sungguh-sungguh. Dia Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Katakan Tuhan Yesus, angkat jempolmu untuk Tuhan pagi hari ini. Sangat baik dan amat baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Sekali lagi
Kami bawa hati kami pagi hari ini Tuhan. Dengan kegairahan kami, dengan roh kami pagi hari kami datang. Bahkan dengan dalam kebenaran kami mau datang dalam menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari Kau mengerjakan segala sesuatu itu baik atas kehidupan kami. Kami merasakan karya-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Mari umat Tuhan datang dengan kerinduan. Engkau yang haus dan rindu akan Dia. Engkau akan dipuaskan pagi hari dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Mari nyanyikan mazmur untuk Tuhan pagi hari ini. Ucapkan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, buat hari yang baru, buat kekuatan yang baru, buat kasih-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Ini kesempatan kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Merasakan hadirat-Mu, menaikkan penyembahan kami, menaikkan syukur kami bagi-Mu. Oh, Ralabaya Shande. Mari jemaat Tuhan, mari mazmurkan untuk Tuhan pagi hari ini. Engkau hadir tengah-tengah kami umat-Mu pagi ini Tuhan. Saya persilakan umat Tuhan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan kita duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari buka hatimu, buka hatimu menyembah, buka hatimu menyembah sungguh-sungguh. Hadirat-Mu yang terus kami nanti-nantikan Tuhan. Hadirat-Mu yang terus kami rindukan dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Apapun keadaan kami hari-hari ini, biar hati kami tetap percaya, tetap berkata bahwa Tuhan yang mengasihi kami. Oh God, I worship you. Say, oh God, I worship you. Amen, Jesus. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you, God. Oh God, mari angkat tinggi kedua tanganmu. Di tempat ini kau datang menyembah Tuhan. Glorified, be glorified and magnified. Oh God, mari jemaat Tuhan sendiri bersama dengan singer. Say, oh God, I worship you. Di penyembahan kami pagi ini Tuhan. Mari terus datang menyembah. Say, oh God, oh God, I worship you. Kami menyembah Kau Tuhan yang hidup. Kami menyembah Kau Allah yang hidup, Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh God, I worship you. Oh God, kita namanya syaralabaralah ya Tuhan. Ya Bapa,
pribadi yang kami tinggikan. Be glorified, be glorified, and magnified, oh God. Ayo dengan kekuatan-Mu, say be glorified, be glorified. Mari sambil bangkit berdiri umat Tuhan, angkat tinggi kedua tangan-Mu, oh sembah Tuhan. I worship You. Berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai. Berbahasa kita berbahasa roh bersama-sama, berbahasa roh bersama-sama. Bangun rohmu, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan. Engkau yang haus, engkau yang rindu, engkau akan dipuaskan dalam hadiratnya pagi hari ini. Engkau yang menyegarkan roh kami. Mari datang dengan kerinduan, datang dengan kehausan. Sebab segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala sembah hanya bagi Yesus. Jamah setiap hati pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap hati. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafas kami mau menyembah. Mari dengan kekuatan-Mu katakan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus. Terus katakan sebab kemuliaan, semua kemuliaan. Amin, amin Tuhan. Pagi hari hati kami tertuju kepada Yesus, pikiran kami tertuju kepada Yesus. Amin, amin. Saudara sendiri katakan semua biarlah hatimu tertuju kepada Yesus, maka seluruh hidupmu tertuju kepada
setuju. Terima kasih ya Tuhan. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat.
sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Mari bersama-sama katakan. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan mari kita akan sama-sama perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Bersama-sama katakan tahun 2021. Tahun integritas. Sekali lagi dengan semangat tahun 2021. Tahun integritas. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari satukan hati kita akan bersyafaat. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat anugerah kasih karunia-Mu. Kalau pagi hari ini kami berdatang beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami bersatu hati berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami. Kepada untuk Ketua PPH GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Untuk Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli. Untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sinarto. Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Untuk Bapak-Bapak rohani kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta. Untuk Bapak Pendeta Rupi Dirgantara di Purwokerto, juga Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Tuhan Yesus buat para pemimpin kami, para bapak-bapak rohani kami, mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Berdoa biarlah kasih karunia-Mu Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terus mengurapi dengan pengurapan yang baru, dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan hamba-hamba-Mu, melayani Engkau Tuhan, mempersiapkan umat Tuhan jadi umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan pakai dimanapun hamba-hamba melayani, bila tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai terus jadi berkat bagi jiwa-jiwa, bagi Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Dan biarlah perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, dalam seluruh keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat para pemimpin yang Tuhan taruh bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal Tuhan. Buat kota Wonosobo, juga kota Semarang yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kota-kota ini.
Karena kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat Wonosobo dan juga Semarang. Kami percaya Tuhan ini saatnya Tuhan hari-hari ini Kau juga akan melawat kota di mana kami berada ya Bapa. Kami berdoa biarlah kasih-Mu Tuhan melimpah atas Wonosobo, kasih melimpah atas Semarang. Damai sejahtera Tuhan turun atas Wonosobo dan Semarang. Berkat-Mu Tuhan berlimpah-limpah atas kota-kota ini ya Bapa. Berkati para pemimpin kota ini. Mereka yang telah Tuhan pilih menjalankan pemerintahan di kota-kota ini Tuhan. Pakai jadi berkat Tuhan. Kalau melalui mereka kota Wonosobo Semarang mengalami kemajuan demi kemajuan. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari juga waktunya bahwa gereja Tuhan di Wonosobo dan Semarang akan terus bangkit untuk memberkati kota ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur buat Wonosobo, bersyukur buat Semarang yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa buat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa yang besar. Terima kasih buat kami boleh hadir di Indonesia. Karena kami percaya Tuhan, Kau akan memakai gereja-Mu untuk jadi berkat bagi Indonesia. Berkati pemerintahan bangsa ini Tuhan. Beri presiden, wakil presiden, bahkan sampai tingkat RT RW. Roh takut akan Allah dalam hidup mereka Tuhan. Kebijaksanaan dari Engkau Tuhan taruh dalam hati dan pikiran mereka. Mereka boleh membawa Indonesia mengalami kemajuan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, jika hari-hari ini bangsa ini mengalami gejolak demi gejolak, goncangan demi goncangan, kami percaya ini waktu Tuhan. Bahwa ketika goncangan terjadi, Kau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau akan membangkitkan anak-anak Tuhan. Kau akan bangkitkan gereja Tuhan jadi berkat bagi Indonesia. Kami percaya ini waktunya Tuhan. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi atas Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Kami percaya ini waktunya Kau bangkitkan sebuah generasi yang baru. Generasi Yeremia. Generasi yang cinta mati mana akan Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan Kau akan membangkitkan generasi ini jadi berkat bagi Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Kami percaya ini waktunya Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga, Roh Kudus akan dicurahkan atas Indonesia, atas bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa buat persembahan yang kami berikan Tuhan. Apapun yang kami berikan hari ini Tuhan, minggu ini, baik persembahan ucapan syukur, persembahan mingguan, bahkan ketika kami menggalikan persepuluhan, semuanya biar Tuhan kuduskan, sucikan. Dan kami berikannya dengan sukacita. Karena kamilah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pun. Panjangkan penyembahanmu bagi Tuhan. Syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Yesus segala
bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak terima puji-pujian sembah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami menikmati Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami semua Tuhan agar kami boleh mengerti, menangkap pesan-Mu. Dan kami boleh jadi rema dalam kehidupan kami boleh melakukannya ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, untuk boleh dapat menyampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga seluruh umat-Mu dapat mengerti ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Puji nama Tuhan. Saya rindu menyapa setiap kita baik yang beribadah di tempat ini secara onsite maupun secara online. Shalom semuanya. Puji Tuhan ya, kita boleh bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Di tempat ini saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Oke, amin. Nah, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini saya rindu menyampaikan apa yang jadi rema saya beberapa waktu ini ya, yaitu tentang kekuatan dari pujian dan penyembahan. Nah, hari-hari ini kita semua sedang menghadapi peperangan yang luar biasa ya di tengah pandemi ini. Kita menghadapi krisis, kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, pergumulan yang mungkin tidak kunjung selesai. Terlebih peperangan untuk mempertahankan iman percaya kita di tengah masa-masa seperti ini ya. Ini adalah waktunya ya untuk setiap kita ini bangkit dan kita menjadi pemenang. Nah, di tengah banyak ujian yang sedang kita hadapi, kita butuh banyak kekuatan ekstra ya. Kita butuh banyak kekuatan lebih untuk kita ini bisa menang menghadapi apapun yang menjadi tantangan setiap kita pada hari-hari ini ya. Nah, kita harus terus tertuju, mata kita harus terus tertuju kepada Tuhan. Nah, kita sama-sama buka di dalam Mazmur 92 ayat 2 dan 3. Kita sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Nah, pemazmur katakan bahwa adalah baik untuk memuji Tuhan. Nah, pagi hari ini saya rindu menyampaikan tentang ini ya, bahwa apa sih yang menjadi kekuatan dari pujian penyembahan. Ada lagu pujian berkata seperti ini. Minta DJ. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah dengan segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita percaya ya bahwa ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa ketika kita ini menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, yang pertama ya, apa sih kuasa di dalam pujian ya? Saya dapatkan ini ya, yaitu bahwa yang pertama adalah membangun iman kita. Kekuatan pujian dan penyembahan adalah yang pertama adalah membangun iman kita. Dalam Roma ayat yang ke-10, Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Nah, saat kita ini menyanyikan puji-pujian ya kan, puji-pujian ya jelas ya puji-pujian rohani ya, bukan lagu-lagu dunia ya. Saat kita naikkan puji-pujian tuh jelas lagu-lagu pujian itu tuh diambil dari ayat-ayat dari firman Tuhan. Dan ketika ada melodinya, maka kita bisa menyanyikan,
kita bisa enjoy, dinyanyikan berulang-ulang, itu terdengar sampai ke telinga kita, masuk ke dalam hati kita, dan itu menjadi rema di dalam kehidupan kita ya. Nah, kita mungkin bisa nyanyikan pujian ketika kita menghadapi masalah ya, kita bisa nyanyikan pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kita bisa nyanyikan puji-pujian yang menguatkan setiap kita ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita ya. Jangan kita mengikuti tren yang ada ya. Mungkin lagu-lagu yang sinetron dinyanyikan hari-hari ini ya. Misalnya menyanyikan yang ku menangis itu loh. Di mana itu ya? Ku menangis ya kan. Jangan diteruskan ya. Saya hafalnya cuma itu toh. Saya rasanya sebah gitu ya kalau dengar iklan itu tuh, rasanya tuh sebah karena apa ya? Apa yang kita ucapkan itu kan doa kita ya. Jadi masa kita mendoakan yang buruk ya? Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu melukaiku ya kan, memperlakukan diriku. Nah, kita berdoa yang seperti itu, kita berkatakan lagu-lagu apapun yang lagu-lagu dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mungkin lagunya enak, sesuai dengan perasaan kita nyanyikan berulang-ulang, dan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Tidak mau kan sesuatu yang buruk itu terjadi di dalam hidup kita ya. Nah, yang kita nyanyikan, yang kita ucapkan melalui mulut kita, itu adalah yang kita doakan. Nah, saya tuh heran ya, seringkali kalau datang di pernikahan-pernikahan gitu ya, kita akan sering dengar orang itu lagu di pesta pernikahan, harusnya kita tuh menyanyikan lagu-lagu yang bahagia gitu ya. Tetapi kok seringkali yang dinyanyikan itu tentang sakit hati, tentang diselingkuhi ya kan. Mungkin kita bisa sering dengar ini ya, ketika kita datang di pernikahan, mungkin lagunya tentang apa ya, diduakan, tentang bojo loro gitu kan. Saya tuh heran loh. Ini kan hari bahagia, kita berdoa sesuatu yang baik, tetapi kok penyanyi-penyanyinya itu menyanyikan lagu-lagu yang mendoakan sesuatu yang buruk gitu ya. Makanya ya enggak heran kadang kita lihat orang-orang itu pada cerai gitu ya, karena apa yang didoakan di dalam pernikahan mereka ya. Makanya kita benar-benar harus menyaring ya, mungkin bagi yang belum menikah, nanti ketika mengadakan pesta pernikahan, gunakan lagu-lagu yang baik gitu ya. Gunakan lagu-lagu yang sesuai firman Tuhan, supaya hubungan kita langgeng sampai akhir. Nah itu yang kita nyanyikan, yang kita doakan ya. Katakan firman Tuhan ya, dalam hari-hari kita menghadapi apapun, jangan gunakan perasaan kita untuk mencari sesuai dengan yang perasaan kita, yang melo, yang kelihatannya enak didengar, yang yang lagi tren gitu ya, melodinya menyenangkan setiap kita bisa hanyut di dalam lagu tersebut, buang itu ya semuanya. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Nyanyikan kebesaran Tuhan kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Nyanyikan pujian. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Saat kita menyanyikan puji-pujian ini, maka iman kita dibangun. Kita bisa melihat Tuhan yang mungkin terlihat kecil menghadapi masalah kita. Kita bisa melihat Tuhan itu lebih besar. Kita bisa lebih lagi merasakan bahwa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita ya. Nah, seringkali ya ketika kita menghadapi tantangan apapun itu ya, kita mungkin otomatis ya, karena melihat keadaan yang tidak baik, kita mungkin otomatis mengeluarkan kata-kata keluhan gitu ya. Kita mengeluarkan kata-kata keluhan. Padahal keluhan itu tidak akan merubah apa-apa, tetapi hanya akan memperberat keadaan kita. Jangan gunakan mulut kita ini untuk berkata yang tidak baik. Perkatakan firman, naikkan puji-pujian kita. Jangan kunci mulut kita ya. Jangan kunci mulut kita dan kita hanya bermain di area pikiran kita. Kita terkotak dengan pikiran kita yang terbatas, tetapi naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita mengeluarkan keluhan ya. Mungkin usaha lagi sepi, kita katakan, waduh kok daganganku lagi sepi ya. Gimana ya ini ya, aku tuh memang payah, aku tuh memang gak kreatif, aku itu memang gak becus kalau namanya usaha gitu ya. Kita mungkin berkata-kata seperti itu ya, padahal itu tidak baik ya. Ketika kita menghadapi anak kita mungkin yang nakal, janganlah kita mengutuki anak kita ya. Kita berkata, dasar nakal, dasar kamu itu memang anak tidak bisa diatur gitu ya. Karena mungkin kita jengkel, anak kita tidak bisa diatur, kita memperkatakan kata-kata yang buruk ya. Nah, saya tuh ingat ya, dulu waktu saya di Surabaya, saya itu punya ketua komsel. Nah, dia tuh waktu itu tuh kesaksian. Dan kesaksian ini memberkati saya ya. Dia tuh cerita gini bahwa dia tuh memang dulu anak yang nakal. Dia tuh anak yang nakal dan sampai besar itu dia sukanya tuh clubbing, sukanya itu narkoba, sukanya merokok, sesuatu yang tidak baik itu dia lakukan gitu. Dia tuh bercerita gini, ya karena orang tua saya, mama saya tuh ngomong sesuatu yang tidak baik buat saya gitu, memperkatakan kata-kata kutuk buat saya, maka kalau saya lagi dimarahi mama saya ya saya emosi gitu kan, ya memang saya memang anak yang nakal, maka saya saya lakukan itu ya, karena itu doa mama saya ya saya lakukan. Dia berkata seperti itu. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ucapkan kepada anak-anak kita, pada orang-orang di sekitar kita. Ucapkanlah kata-kata berkat, ucapkanlah kata-kata yang baik. Puji Tuhan, teman saya ini sekarang sudah bertobat ya. Dia waktu itu akhirnya jadi ketua komsel di tempat saya waktu itu, dan sekarang boleh melayani Tuhan. Nah, mari kita bergunakan mulut kita ini untuk mengucapkan yang baik, menaikkan puji-pujian kita, menaikkan ucapan syukur. Di dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Seperti firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu, kita harus senantiasa mengucap syukur apapun keadaannya. Marilah kita ucapan syukur baik atau tidak baik keadaannya. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saat kita menaikkan puji-pujian, menyanyikan lagu-lagu rohani, maka otomatis pikiran kita itu diarahkan ke situ ya, untuk memikirkan firman Tuhan, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang benar, sesuatu yang suci. Kita perkatakan itu walaupun keadaannya mungkin belum baik, walaupun keadaannya mungkin belum enak bagi setiap kita, tetapi ketika apa yang kita ucapkan itulah apa yang kita doakan. Nah, saat kita memuji menyembah Tuhan, mungkin masalahnya belum selesai, ya kan?
kita sudah menyala-nyala memuji Tuhan di rumah, merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Tetapi mungkin masalahnya belum selesai, masalahnya masih tetap sama. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah kita punya kekuatan lebih untuk menghadapinya. Kita punya sesuatu yang menyala di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Firman Tuhan itu tinggal dalam hati kita yang bertumbuh, yang membuat kita ini siap untuk menghadapi apapun yang di depan kita ya. Nah, tiba-tiba ya, bisa saja ya, Tuhan membuka jalan ya, Tuhan kasih hikmat untuk kita ini menyelesaikan masalah kita. Tiba-tiba Tuhan membuka jalan untuk menyelesaikan masalah kita. Seperti apa yang dialami oleh Paulus dan Silas waktu mereka ini berada di dalam penjara ya. Kita lihat kisahnya dalam Kisah 16 ayat 23-26 ini ya, bahwa setelah mereka berkali-kali didera, yaitu Paulus dan Silas, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kemudian, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini adalah pengalaman Paulus dan Silas ketika mereka ini berada di dalam penjara. Belenggu-belenggu dilepaskan ya, terjadi gempa bumi, mereka mengalami solusi di dalam masalah mereka ya, terbuka ya. Belenggu-belenggu yang mengikat mereka, mengikat kaki mereka itu terbuka ya. Luar biasa ya kuasa dari pujian, penyembahan. Ketika kita naikkan kepada Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita hari-hari ini. Mari kita bawa kepada Tuhan. Naikkan syukur kita, naikkan puji-pujian sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin ya. Nah, saya tuh waktu itu saya tuh dengar satu lagu ya, ini benar-benar jadi kekuatan buat saya waktu itu ya. Kata-katanya tuh bagus sekali ya, bahwa there is power in the name of Jesus to break every chain ya. Ada kekuatan yang dahsyat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kekuatan yang luar biasa di balik kita ini menaikkan puji-pujian kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Belenggu-belenggu setiap kita dilepaskan. Kita dilepaskan dari setiap belenggu-belenggu. Kita dibebaskan dari setiap apapun yang mengikat kita ya. Nah, lagu ini saya mau coba nyanyikan ya. Di apa ini ya? Di kelihatannya lah. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. Sama-sama katakan. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every. Mari bangkit berdiri, kita pujikan ini. There is power in the name of Jesus. Ada kuasa dalam namamu Tuhan. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every. Sekali lagi serukan. There is power in the name of Jesus. Amen. There is power in the name of Jesus.
there is power. Kami nyanyikan dengan iman kami Tuhan. Break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari saya persilahkan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Kita percaya ada kuasa yang dahsyat ketika kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan kita. Terlebih nama Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita ya. Sakit, penyakit, apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Belenggu-belenggu itu dilepaskan ketika kita ini menaikkan puji-pujian kepada Tuhan kita. Kita mengalami terobosan di dalam hidup kita. Kita mengalami breakthrough di dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang dahsyat saat kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan kita ya. Amin ya. Nah, yang kedua ya. Apa sih kuasa di balik ketika kita ini menaikkan puji-pujian kepada Tuhan? Kekuatan itu adalah untuk menjaga sikap hati kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Nah, saat kita ini memuji Tuhan, maka kita akan diingatkan tentang hukum-hukum Tuhan. Nah, saat kita memuji Tuhan, maka kita diingatkan untuk tetap menjaga hidup kita ini sesuai dengan jalan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, misalnya kita menyanyikan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita ketika naikkan pujian itu maka otomatis kita menyelidiki hati kita, apakah saya itu benar enggak sih di hadapan Tuhan, gitu kan? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Nah, ketika kita menaikkan puji-pujian ini maka otomatis kita mengkoreksi, oh aku tuh posisinya tuh benar enggak sih di hadapan Tuhan? Apakah sikap hatiku tuh ini tetap benar apa enggak gitu ya. Kita mungkin menyanyikan pujian di F. Sampai kok enggak pas ya. Ku menutup mata. Aduh kok keliru ini nadanya. Menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saat kita menaikkan puji-pujian, kita diingatkan supaya kita ini tetap setia, supaya kita ini tetap berada di dalam jalan-jalannya Tuhan, supaya kita tidak lari daripada Tuhan ya. Itu kekuatan ya, kekuatan untuk menjaga kita, untuk kita ini boleh tetap, hati kita itu tetap benar di hadapan Tuhan ya. Nah, banyak ya, saat kita ini dalam situasi yang sulit ya, seringkali kita itu lebih suka bermain dengan pikiran kita ya, menghadapi masalah, menghadapi proses, menghadapi gesekan satu dengan yang lain. Kita seringkali itu bermain dengan pikiran kita.
kita mungkin tidak cocok dengan si A. Kita seringkali bermain dengan pikiran kita. Kita melihat fakta, oh ya memang benar si A itu memang nyebelin gitu ya. Mencan Kofu itu memang nyebelin. Kata-katanya itu memang pedas, mungkin kita melihat seperti itu ya. Maaf ya ya, ini contoh. Nah, kita mungkin bisa bermain dengan pikiran kita mengumpulkan data yang ada. Oh ya memang benar, waktu saya kemarin itu lewat di depannya rukonya Ahwe itu ya, saya itu kok dengar Ahwe itu ngomong ini gitu kan. Nah, padahal kita tidak dengar secara utuh, tapi kita mungkin dengar secara sekilas. Kita mungkin sering ya, kita ini bermain di area pikiran kita ya kan, data-datanya sudah benar, di checklist semua, memang betul itu kan, bukan hanya soal yang kita centang ketika kita lagi menghadapi soal itu ya, mengisi isian formulir kita dicentang, tetapi ketika menghadapi proses keadaan masalah kita centang semua. Oh ya memang benar, Tuhan itu memang tidak peduli sama aku, dicentangi kabeh gitu ya, dicawang semua ya, kita kumpulin data-datanya komplit ya. Panteslah nek aku ini kecewa, ya panteslah kalau aku tuh sakit hati, ya panteslah kalau aku ini ya seperti ini ya, pantas kalau saya itu tidak mau ngampuni dia itu kan. Kita kumpulin data-data, kita bermain di area pikiran, kemudian bermain lagi di area emosi kita, dan akhirnya kita bermain dengan perasaan kita ya. Padahal semuanya itu harus ditundukkan di bawah firman Tuhan. Kita akhirnya salah mengambil keputusan ya. Keputusannya itu adalah kecewa, keputusannya adalah sakit hati, keputusannya adalah untuk kita ini kecewa dengan Tuhan. Nah, padahal melalui segala sesuatu yang terjadi, Tuhan tuh seringkali sedang membawa kita itu untuk naik ya. Kita di-upgrade hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan tuh sedang di-upgrade. Kita sedang di-upgrade berkat kita sedang di-upgrade iman kita sedang di-upgrade kehidupan kita di hadapan Tuhan ya. Ada banyak berkat tersembunyi ketika kita ini menghadapi proses, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita ini menghadapi ujian. Tapi kita seringkali itu terjebak di area pikiran kita. Nah, oleh sebab itu kita naikkan puji-pujian ya. Ketika kita menaikkan pujian, kita diingatkan, oh aku harus benar di hadapan Tuhan meskipun dikecewakan, aku harus mengasihi, aku harus mengampuni. Nah, saya mau kasih satu contoh ya, seorang tokoh di dalam Alkitab kita ya, bahwa Daud adalah tokoh yang tepat untuk memberikan teladan tentang hal ini ya. Saat dia dikejar dan mau dibunuh Saul, dia menulis kitab Mazmur 34 ya. Di saat dia itu menghadapi proses yang luar biasa, dikejar dan mau dibunuh oleh Saul, dia bisa menyanyikan pujian yang begitu indah yang mungkin kita dengar hari-hari ini ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bukannya mengunci mulut kita, bermain di area pikiran kita yang seringkali menggiring kepada sesuatu yang salah, tetapi buka mulut kita untuk kita ini memuji Tuhan. Ayat 9 katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Di ayat yang 10 dia katakan bahwa takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kemudian ayat 14-15 dia berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, luar biasa ya, Daud itu patut kita acungi jempol, mungkin semua jempol kita ya. Kalau ada 5 jempol mungkin dikasih 5 jempol ya. Nah,
Dia ketika menghadapi masa-masa yang sulit, dia mengambil keputusan untuk memuji Tuhan. Dan di dalam pujiannya itu terdapat banyak kata-kata ya, bahwa supaya dia memperkatakan bahwa aku tuh mau tetap benar di hadapan Tuhan ketika proses itu enggak enak. Ketika aku berproses, ketika aku tuh menghadapi keadaan yang tidak enak. Jadi dia mengambil keputusan untuk menaikkan firman Tuhan, untuk memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan integritasnya di hadapan Tuhan, untuk menjaga dirinya untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mau ya membunuh Saul ya. Di dalam ayat mana dia dikatakan bahwa jauhkanlah kiranya aku daripada itu. Waktu itu dia ada kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak mau. Dia berkata, jauhkanlah itu daripadaku, sebab dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi dia tidak mau ya melakukan sesuatu yang buruk dalam dirinya, itu dia tidak mau, supaya dia itu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika dia itu jatuh dalam dosa pun, dia ketika ditegur hatinya itu lembut dan mau untuk bertobat ya. Luar biasa ya. Terkadang proses gesekan, keadaan yang tidak baik membuat hati kita ini luka ya. Tidak ada yang mau diproses, tidak ada yang mau ketika kita ini bergesekan satu dengan yang lain. Tetapi seringkali itu diizinkan terjadi, dan seringkali mungkin itu bisa membuat hati kita ini luka. Kita menjadi pahit hatinya. Kalau tidak dibereskan itu bisa jadi pahit. Kita penuh dengan kebencian ya. Marilah kita datang kepada pemilik kehidupan kita. Kita bawa puji-pujian kepada Tuhan. Datang hampiri supaya mau terus memperkatakan, mau terus menjaga hidup kita ini tetap benar di hadapan Tuhan ya. Jangan kita mengambil keputusan untuk kita ini kecewa. Jangan kita ini mengambil keputusan untuk kita ini sakit hati, sehingga itu berkuasa atas hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah kita ini bergumul kepada Tuhan, naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan ya. Tanggalkan segala dosa, tanggalan pikiran, konsep-konsep kita yang mungkin ya walaupun mungkin itu benar, tetapi tanggalkan semuanya itu ya. Nyatakan bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Nyatakan bahwa Tuhan itu adalah pemilik hidupku. Izinkan rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kita melalui setiap proses yang ada. Proses tantangan silih berganti ya. Bahkan nanti ketika sampai kita mati pun kita sampai kita menutup mata, kita akan terus menghadapi yang disebut dengan proses. Kita akan terus menghadapi dengan tantangan. Kita akan terus menghadapi dengan banyak hal masalah dalam hidup kita ya. Tetapi biarlah sikap hati kita ini boleh tetap benar di hadapan Tuhan. Naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan, itu akan menjaga setiap kita untuk hati kita ini benar di hadapan Tuhan ya. Proses itu baik ya. Firman Tuhan minggu lalu juga dikatakan bahwa proses itu baik. Sebab Bapa kita adalah Bapa yang baik. Semuanya itu ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, gunakan mulut kita untuk mengatakan yang baik. Jangan kunci mulut kita dan hanya bermain di area pikiran kita yang terbatas. Maka kita hanya akan terkotak dengan pikiran kita. Kita tidak mengalami terobosan. Kita akan mengalami kemunduran. Dan itu akan berdampak banyak di dalam kehidupan kita ya. Kita mungkin menjalani hari-hari dengan lesu. Kita mungkin menjalani hari-hari dengan tidak bersemangat. Berdampak banyak ya. Gunakanlah mulut kita ini untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Menaikkan syukur, menaikkan sesuatu yang baik, memperkatakan yang baik. Jangan ikuti dunia, walaupun itu sedang tren, lagunya sedang enak. Tetapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan nyanyikan ya. Itu tidak baik ya. Karena apa yang kita ucapkan, kita doakan itu adalah apa yang kita ucapkan, kita keluarkan dari mulut kita itu adalah doa setiap kita. Mungkin itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang siap pemain musik. Seperti rusa rindu sungai
Mari saya undang umat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Tuhan hasrat hatiku, Ku rindu menyembahmu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kembali dari awal, nyatakan kerinduan kita. Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil namanya. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini. Tetapi apapun pergumulan kita, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, apapun tantangan, apapun ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Akan membangkitkan iman kita, akan membangkitkan roh kita, akan membuat kita mengalami terobosan di dalam hidup kita. Kita akan mengalami hidup berkemenangan. Meskipun masalahnya belum selesai, tetapi kita sudah menang di awal terlebih dahulu saat kita menaikkan puji-pujian. Ini setiap kami Tuhan, kami mau terus Tuhan menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah iman kami Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan ketika kami menaikkan puji-pujian, itu pun akan menjaga hati kami. Untuk hati kami ini boleh tetap benar di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami buang Tuhan segala pikiran kami buang segala konsep-konsep yang mungkin itu merintangi setiap kami datang kepada Engkau. Mungkin fakta-fakta yang ada yang membuat kami ini mengalami keterpurukan ya Tuhan Yesus. Tetapi kami mau naikkan puji-pujian kami mau menyelidiki setiap hati kami ya Tuhan. Kami mau tetap menjaga hidup kami benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ketika kami menaikkan puji-pujian kepada Engkau, itu akan menolong setiap kami, menjaga hati kami boleh tetap benar di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, saya udah hambanya. Kau berarti bagi
Saudara percaya kalau Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Dalam situasi seperti inilah kita itu terus perlu membangkitkan iman kita, saudara. Tadi ada satu hal yang disampaikan yang kita perlu garis bawahi, bahwa ketika kita memuji menyembah Tuhan, itu sedang membangun iman. Saudara, beberapa waktu kemarin saya itu dengar satu khotbah. Dan hamba Tuhan ini memang dipakai untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan akhir zaman. Dia membahas tentang malaikat dan dia catat setiap ayat dalam Alkitab. Dan dia sampaikan bahwa sadar enggak kita kalau sebenarnya itu Tuhan itu utus malaikat-malaikatnya. Ada malaikat yang menjaga hidup saudara dan saya, pribadi lepas pribadi. Ada malaikat yang diberikan kuasa untuk dia berkuasa atas api, atas angin, ya. Ada yang dikasih tugas untuk ngurus matahari. Anda mungkin belum pernah dengar, kan? Ya. Kalau orang-orang di luar mungkin mereka berkata bahwa oh itu ada dewa angin, ada dewa api. Itu malaikat, saudara. Dan hamba Tuhan ini bersaksi, suatu kali dia diundang untuk melayani satu persekutuan di rumah seorang pengusaha. Ketika acara sedang dipersiapkan, tiba-tiba si bos ini ditelepon oleh karyawannya. Karyawannya ini histeris bilang, "Pak bos, gimana ini? Di deretan rumah saya ini udah 5 rumah kebakaran. Dan sekarang api itu sampai di sebelah rumah saya. Saya harus seperti apa? Saya harus lakukan apa?" Ya karena jauh dan karena memang mau ada acara juga, dan ya dari warga juga sudah usahakan mengundang pemadam kebakaran dan sebagainya. Tetapi satu hal yang memberkati saya, akhirnya ketika ayo kita nanti akan doakan. Sepertinya doakan gitu ya saudara. Lalu pengusaha ini sampaikan ke hamba Tuhan ini bahwa kondisinya seperti itu. Lalu ayo kita satukan hati dan hamba Tuhan ini berdoa. Saat ini kami minta Tuhan, biarlah Tuhan mengutus malaikat-Mu yang berkuasa atas api untuk menghalau, menjaga api itu tidak sampai ke rumah karyawan dari anak-Mu ini. Persekutuan jalan, selesai persekutuan, ditelepon lagi. Gimana? Iya Pak, bersyukur api itu bisa berhenti sampai rumah sebelah. Saudara percaya enggak? Tetapi api itu bisa nyebrang ke rumah sebelahnya lagi dan terus. Hamba Tuhan ini, waduh saya ini salah doa ya. Kenapa saya enggak minta api itu berhenti gitu. Cuman bilang menghindari rumah ini toh. Kalau saya api itu berhenti kan apinya enggak bablas terus. Saudara, ketika saya diingatkan dengan hal demikian, saya itu membayangkan, wow, bombong gitu loh saudara. Wow, Tuhanku luar biasa. Dan dia tempatkan malaikat-malaikatnya ada di sekitar kita. Ya, dalam perjalanan hidupmu juga dijaga, dilindungi Tuhan lewat malaikatnya. Dalam setiap langkah hidup kita dijaga, dilindungi Tuhan juga lewat malaikatnya. Ya, ada hadirat Tuhan ketika kita terus hidup dalam ucapan syukur. Satu kesaksian apa yang dialami oleh Bapak Rohani kita Pak Ruby. Hari Selasa yang lalu beberapa dari kami, saya dengan pengurus datang menengok. Dan ketika sambil ngobrol-ngobrol ya, Pak Ruby tiba-tiba mulai merasakan tangannya itu sakit lagi. Jadi pasca operasi, tangannya dari siku sampai belikat itu masih terasa sakit. Lalu sampai maaf ya, saya tak ke kamar istirahat. Ya karena situasi seperti itu akhirnya saya putuskan oke kita doa sekalian mau pamitan biar gak terlalu lama. Di kamar dan saya dituntun untuk ambil gitar, pakai gitar. Kita muji nyembah Tuhan ya. Waktu itu ada beberapa dari kita di sini, ada Linda ikut, Fuwe, Koyayang ya. Dan Kohar juga ada. Nah saudara, kita bukan cuma doa Tuhan, berdoa sembuhkan dalam nama, enggak, tapi tak bawa muji nyembah. Lebih dari 20 menit saudara, kita muji nyembah. Dan saya cek dengan beberapa orang yang hadir, gimana tadi hadiratnya kuat banget ya? Iya kuat banget. Dan saya percaya saat itu Tuhan menjamah sampai beliau itu maaf kesakitan seperti ditusuk-tusuk paku katanya.
Dan selanjutnya Tuhan kerja ketika Ko Yayang pulang dan cerita sama istrinya kondisi sakit yang dialami. Saya percaya ini Tuhan ya saudara. Dan mereka segera cari obat Cina yang indikasinya sama dengan yang dialami. Lalu lapor ke saya, Pak Andi ini gimana? Oke, saya lanjutkan ke sana dan singkat cerita, oke mereka juga mau coba 1 botol. Kita terus doakan saudara. Dan diawali dengan doa dan selanjutnya dikasih obat itu. Saya percaya itu tuntunan Tuhan. Dan akhirnya Bu Ruby telepon saya lagi bilang, Andi, puji Tuhan, sekali minum obat, malamnya langsung bengkaknya hilang. Bengkak di jari tangannya. Dan sehari setelah itu, rasa sakitnya juga mereda dan sudah tidak sakit lagi. Dan kemarin kami juga kirimkan obat Cina itu untuk beberapa hari ke depan. Ya, saudara, Tuhan itu dahsyat. Karena itu dalam hari-hari kita di masa pandemi ini, kita diingatkan. Kalau minggu lalu saya sampaikan tentang mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan hari ini Tuhan tambahkan, tetap jaga hidup kita dalam pujian dan penyembahan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Allah kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari angkat tangan kita mengucap syukur saudaraku. Shikarabalabalabala. Oralaba shikarabababababa. Oraba shikarababal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 a. Oraba shikirelababa. Terus berbahasa roh saudaraku. Saya berdoa, saudara juga berdoa. Apa yang sedang terjadi kau alami, saudara terima kekuatan yang baru. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi yuk angkat tangan kita dengan iman. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Firman-Mu bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, firman-Mu memberkati kami. Terus pakai hamba-Mu untuk semakin tajam, dipakai untuk menyampaikan pesan-Mu yang kuat dimanapun hamba-Mu ini ada dan melayani. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Namun kami pulang dengan keadaan yang berbeda. Buka hati, angkat kedua tangan saudara. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami pulang dengan iman yang diperkuat lewat firman-Mu yang terus semakin besar. Kami pulang membawa pengurapan yang baru dari Tuhan. Kelemahan diganti dengan kekuatan. Bahkan sakit penyakit digantikan dengan kesembuhan. Tuhan, Kau memberkati, melindungi sempurna seluruh umat-Mu dari segala yang jahat. Diberikan kekuatan untuk menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Namun kami percaya kepada Tuhan kami yang besar. Bersama dengan Tuhan kami akan melewati semuanya ini. Dan kami punya pengalaman dengan Tuhan. Kami mengalami firman Tuhan, mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Seluruh umat-Mu juga dijaga, dilindungi sempurna dari COVID-19. Terima kasih Bapa.
Saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, pandang kepada dia. Terimalah segala berkat kasih karunia berlimpah dari Bapa kita. Di dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang menjemput kita di angkasa. Bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, bersama katakan, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan memberkati saudara.